Karena apa, dulu pernah ada yang ngasih tahu ke saya, namanya merantau itu harusnya memang kalau nyari musuh itu gampang, kalau mau nyari saudara itu paling susah. Nanti itu kunci utama di situ itu kamu harus, tapi dengan proses. Nah ini jangan jangan melihat orang itu jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Nah itu teman-teman harus di ini ya, harus dipahami di sini. Orang itu jangan melihat teman atau melihat orang itu dengan kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Karena di dalam kesuksesan itu prosesnya itu beda-beda, pasti punya proses, sudah pasti. Yang terlihat orangnya itu ada, punya, itu juga belum tentu. Kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, selamat datang dalam berjumpa kembali di Kang Di. Tentu kali ini Kang Di mau menjawab, atau ini ada yang bertanya ya, kawan kita ini, ada saudara kita ada bertanya, Kang, emang yang didapat selama ini apa dan apa yang dilakukan? Nah di situ. Nah di sini mau saya sampaikan ya, untuk memperkenalkan diri aja dulu lah, nggak apa-apa. Jadi yang saya sampaikan itu kan kemarin kan sudah saya ini ya, ini disclaimer dulu karena ini berdasarkan dari pengalaman pribadi, dan itu juga dari dulu ada yang memberitahu ilmu-ilmunya cara mendapatkan ini, walaupun ibaratkan pendapatan satu orang tapi bisa seperti pendapatan dua orang, seperti itu bahasanya. Jadi terus terang ini perkenalkan aja, ini saya kan sebetulnya karyawan swasta PT dengan penghasilan 5 juta, naik turun 56, 56, 56, nah 56. Tapi alhamdulillah saya dari awal itu saya melakukan yang pernah saya ceritakan di video-video, dan nanti saya mau saya ceritakan ke yang lain-lain cara-caranya. Itu saya lakukan dengan yaitu tadi belajar, namanya apa yang tidak masuk akal lah, tidak masuk akal itu saya lakukan. Karena apa, dulu pernah ada yang ngasih tahu ke saya, namanya merantau itu harusnya memang kalau nyari musuh itu gampang, kalau mau nyari saudara itu paling susah. Nanti itu kunci utama di situ itu kamu harus mencari kemudahan dulu, minta kemudahan. Dengan cara apa ya, saya dikasih tahunya singkat cerita aja. Kalau dikatain orang, dijelek-jelekin orang, atau dikatain yang tidak baik, ya pokoknya yang omong-omongan yang jelek-jelek lah, itu jangan dibalas dengan kata-kata juga atau dengan emosi. Nah itu tuh, ini makanya yang saya jalankan ini yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, tapi saya jalankan. Kalau dikatain orang yang jelek-jelek ataukah yang ini, nah itu bilangnya aja alhamdulillah, bersyukur. Ada yang mengatakan seperti itu rezeki mendatang. Yang penting kamu ikhlas. Nah ikhlas ini yang paling susah, yang tadi yang pembelajaran ini kan tentang istilahnya tentang belajar ikhlas itu seperti apa ya, seperti itu. Memang berat. Kalau kita itu dikatain orang, memang untuk logikanya itu pasti membalas emosi juga, ujung-ujungnya berantem semua sakit ya. Kalau sakit, kalau yang lain-lain, nah itu dapatnya cuman itu, tapi tidak mendapatkan yang berfaedah. Nah kalau itu nanti ada di sini nih, karena apa? Nah ini karena apa ini sebetulnya memang kalau dipikir memang tidak masuk logika ya ini soalnya. Ini kalau kita yang bila kalau ada yang ngatain ya, ada yang ngatain itu tidak pantas lah, kata-kata itu tidak pantas ke kitanya, tapi kita bilangnya alhamdulillah. Karena apa? Nanti kita mendoakannya itu apa? Di samping alhamdulillah itu rezeki untuk ke depan, tabungan. Dan berdoanya kenapa? Karena ya mohon dikasih ya Allah atau ya Tuhan,
orang itu mudah-mudahan dikasih hidayah. Karena apa? Karena yang dikatakan itu dia itu tidak tahu, sebetulnya tidak tahu yang dikatakan itu malah mencelakai dia sendiri. Nah itu karena apa? Ya kembali lagi yang apa ya namanya itu tadi hukum karma ya, hukum karma atau menanam menunai atau menanam mengunduh. Siapa yang mau menanam pasti mengunduh. Yang ditanam apa pasti yang diunduh ya apa yang sesuai ditanam itu karena tidak tahu. Karena apa? Kebawa dari emosional. Nah itu tadi. Karena apa? Semua yang terjadi yang kita apa namanya yang kita hadapi setiap harinya itu pasti ada aja yang bikin seperti itu, entah itu orang lain apa ini ya itu ya pokoknya semuanya pasti terjadi. Nah itulah yang saya jalankan selama ini seperti itu. Jadi apa yang saya jalankan ini seperti banyak yang nggak masuk akal. Contohnya yang tadi, kalau dikatain orang bilangnya dalam hati alhamdulillah, ikhlas, dan jangan dibalas kecuali disenggol badannya, itu beda lagi. Yang penting jangan disenggol badannya atau dipukul kayak apa, tapi kalau berbentuk kata-kata udah bilangnya alhamdulillah. Nah itu, atau bersyukur, itu rezeki ke depan. Itu memang agak sulit untuk menerima. Nah itulah nanti ada hubungannya yang tadi yang namanya letting go. Nah mental block itu muncul kalau itu pasti muncul, lawan aja. Nggak mungkin kamu kalau nggak ngelawan itu kamu minta direndahkan. Nah kata-kata itu tuh yang nanti malah jadi berantakan mental block yang tadi. Nah terusin yang tadi, karena apa? Nanti itu untuk istilahnya itu bukan direndahkan. Kita nggak merasa rendah, boleh rendah di mata orang, tapi tinggi di mata Tuhan, alam semesta. Nah itu tuh yang paling utama itu di situ tuh. Memang susah. Nah di situ kuncinya. Makanya saya bilang itu nggak masuk akal. Dan ada lagi perjalanannya yang menuju ke ikhlas tadi memang susah. Dan saat bekerja, walaupun itu pekerjaan orang lain atau pekerjaan itu punya orang lain, berusahalah itu seperti pekerjaan diri sendiri. Anggap itu punya diri sendiri. Kalau yang saya jalanin ya saya kan ikut PT lah. Itu setiap apa yang disuruh saya dikerjakan. Terus kalau saya kan kerjanya itu ini ya driver ya, maksudnya antar barang. Nah itu saya anggap itu punya saya sendiri. Jadi maksudnya gini, jadi untuk tanggung jawabnya itu biar muncul tanggung jawabnya, keikhlasannya, terus untuk istilahnya ya semuanya lah. Karena apa ya? Karena saya pun juga berhubungan atau berhadapan langsung dengan customer atau konsumen atau orang lain. Jadi kan kita harus saling tentang jaga kesopanannya, jaga apa namanya semuanya lah, dari adabnya, dari semuanya itu harus dijaga. Nah itulah karena apa? Karena sudah itu kerjaan kayak milik sendiri. Itu nanti berjalannya waktu, nanti yang menilai siapa? Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, alam semesta. Nah kan seperti itu. Makanya dulu dikasih taunya kalau kamu mau mendapatkan kemudahan, kamu harus menyelaraskan dengan alam. Nah itu yang paling itu kalau dipikir itu masuk akal enggak? Nah semuanya saya jalankan semuanya. Dan apa yang didapat? Kan tadi pertanyaan teman-teman kan ada yang ada yang bertanya apa yang didapat. Alhamdulillah dari gaji dulu dari 4, 5 naik turun cuma itu aja. Alhamdulillah yang saya ambil itu berkahnya, keberkahannya. Ibaratkan roda 2 sudah ada, semuanya sudah memakai sendiri-sendiri. Terus roda 4 alhamdulillah sudah bisa. Ya saya bukannya sombong ya, ini karena ada yang nanya. Tadi ada yang nanya. Jadi apa yang didapat ya itulah. Tapi dengan proses. Nah ini jangan melihat orang itu jangan melihat hasilnya, tapi prosesnya. Nah itu teman-teman harus di ini ya, harus dipahami di sini. Orang itu jangan melihat
teman atau melihat orang itu dengan kesuksesannya, tapi lihatlah prosesnya. Karena di dalam kesuksesan itu prosesnya itu beda-beda, pasti punya proses, sudah pasti. Yang terlihat orangnya itu ada, punya, itu juga belum tentu dia juga enak. Makanya dilihat dulu di situ tuh seperti apa aslinya. Dan yang kok bisa mendapatkan ini itu yang semuanya sudah mendapatkan yang lain. Itu prosesnya ini apa, harus tahu dulu prosesnya seperti apa. Jangan melihat saya kan ibaratkan karena ada yang orang gini, itu semuanya juga sama, makhluk Allah, makhluk Tuhan Yang Maha Esa, semuanya sama, matanya dua, hidungnya lubangnya dua, kupingnya dua, kok beda ini. Nah itulah nanti semua udah ada yang ada punya takaran masing-masing. Itu semuanya ada hubungannya. Itu kalau dipikir itu semua yang didapatkan itu semua rata-rata yang tidak masuk di akal. Dapat rezeki itu tidak masuk di akal. Coba contoh teman-teman, rezeki yang datang, yang dapat itu kan yang masuk ke perut, atau bisa juga kemudahan. Yang paling utama itu rezeki itu kemudahan, sama yang masuk di perut itu. Dan biasanya yang kita dapatkan itu yang tidak masuk akal, dari yang tidak masuk di logika, atau biasanya tidak masuk ke pikiran dulu. Contoh, kita jalan, yang tidak terpikirkan, tahu-tahu ketemu teman atau ketemu siapa, lama nggak ketemu, ini, oh iya makan dulu, ke warung dulu. Kita pikir nggak, rezeki yang masuk ke perut ditraktir sama teman. Itu ambil contoh kecilnya, itu masih banyak contoh-contohnya, mungkin teman-teman paham di situ. Nah itu berbentuk dengan yang ini. Nah terus ada lagi yang namanya kemudahan, itu yang paling utama. Pas lagi bepergian atau kemana apa ngurus sesuatu, dan tiba-tiba itu kalau di logika itu tidak bisa, tapi dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kok bisa. Nah itu dari mana? Ya itu dari hati kita sendiri. Hati kita, kalau kitanya itu apa yang dilakukan itu keikhlasan, banyak membantu orang, ataukah pokoknya yang ikhlas, ya tadi udah ketemu ikhlas, itu yang tidak dipikirkan itu jadi rezeki kita. Kemudahan, ngurus sesuatu yang tidak harusnya tidak bisa menjadi bisa. Pas jalan ya amit-amit ya, atau jatuh kayak apa, terus ada yang nolong. Tiba-tiba mau jalan mendung, dikiranya mau hujan, pas udah nyampe tujuan baru hujan. Itu kan juga sama, itu nggak jauh beda seperti itulah itu teman-teman ya. Jadi itu yang tadi ada yang bertanya itu dapatnya itu apa, jalannya seperti apa, ya seperti tadi yang saya lakukan ya yang tadi itu, terutama yang tidak dimasuk akal sih ya, seperti itu. Jadi intinya ya seperti itulah, semua yang dijalankan itu harus ikhlas dan sabar. Nah itu paling utama yang didapat ya seperti tadi ya. Saya tidak banyak ngomong banyak, itu saya kerja cuman saya sendiri, dan istri tidak kerja, saya sendiri, dan penghasilan satu orang itu bisa seperti untuk dibelanjakan seperti 2 orang. Nah seperti itu. Yang untuk teman-teman yang lain setaranya itu seperti itu, tapi saya udah ada yang melebihi, kan begitu. Itu ya untuk teman-teman, mudah-mudahan terjawab ya. Tadi ada teman yang menanyakan seperti itu, dan itu juga kalau mau diikutin ya silahkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.